Sebelumnya ibu udah tahu belum apa itu breast care? Belum, Sus. Ya. Jadi dalam istilah medik, payudara disebut glandula mamae yang berasal dari bahasa Latin yaitu mamae. Nah, perawatan payudara atau breast care adalah suatu cara merawat payudara yang dilakukan pada masa saat kehamilan atau masa nifas untuk produksi ASI. Selain itu, untuk kebersihan payudara dan bentuk puting susu yang masuk ke dalam atau datar. Nah, ibu mempunyai waktu untuk mengusahakan agar puting susu lebih mudah sewaktu menyusui. Di samping itu, juga sangat penting memperhatikan kebersihan personal hygiene-nya. Nah, jadi payudara berkembang sejak usia 6 minggu kehamilan dan cepat membesar karena pengaruh kadar hormon yang tinggi, yaitu estrogen dan progesteron. Nah, kalau estrogen ini Bu, meningkatkan pertumbuhan ductus dan saluran penampung, sedangkan progesteron merangsang pertumbuhan tunas-tunas alveoli. Nah, selain hormon estrogen dan progesteron itu ada juga seperti kayak hormon prolaktin, growth hormon, adenokortikosteroid, dan tiroid juga diperlukan dalam kelenjar susu. Selanjutnya, perawatan payudara pada saat nifas. Jika puting susunya masuk ke dalam dan pada perawatan kehamilan puting susu tidak berhasil keluar, maka ditolong dengan menggunakan tampon hook. Alat ini digunakan pada puting susu yang terlalu besar atau lecet. Pada puting susu yang lecet bisa diberi zollanolin. Gentian violet ditutup dengan kain kasa, di mana sebelum menyusui payudara harus dicuci atau dibersihkan dulu. Nah, di sini tujuan breast care pada kehamilan itu yang pertama memelihara kebersihan payudara, melenturkan dan menguatkan puting susu, mengeluarkan puting susu yang masuk ke dalam atau datar, mempersiapkan produksi ASI. Nah, jadi prinsipnya ini dikerjakan dengan sistematis dan teratur, menjaga kebersihan sehari-hari, nutrisi harus lebih baik dari sebelum hamil, memakai bra yang bersih dan menopang payudara dilakukan setelah usia kehamilan lebih dari 6 bulan. Selanjutnya, ada beberapa keadaan yang berkaitan dengan teknik dan saat perawatan payudara. Jadi pada ibu dengan puting yang menonjol tanpa riwayat abortus, perawatannya itu dimulai pada usia kehamilan 6 bulan ke atas. Jika ibu dengan puting susu yang sudah menonjol dengan riwayat abortus, perawatannya dapat dimulai pada usia kehamilan di atas 8 bulan. Pada puting susu yang mendatar atau masuk ke dalam, perawatannya ini dilakukan lebih dini, yaitu usia kehamilan 3 bulan. Kecuali bila ada riwayat abortus dilakukan setelah usia kehamilan setelah 6 bulan. Terus cara perawatan puting susu datar atau masuk ke dalam. Pertama itu puting susunya kita beri minyak, kita letakkan 2 jari di bawah puting, terus kita regangkan daerah areola dengan menggerakkan kedua ibu jari ke arah atas dan ke bawah kurang lebih 20 kali. Jadi gerakannya ke arah luar. Terus letakkan kedua ibu jari di samping kiri dan kanan puting susu. Terus kita regangkan daerah areola dengan menggerakkan kedua ibu jari ke arah kiri dan ke kanan kurang lebih 20 kali. Gerakannya juga ke arah luar. Terus di sini ada teknik perawatan payudara. Jadi ada pengurutan payudara. Pertama kita kasih dulu minyak tangan kita, terus kedua tangan diletakkan di antara kedua payudara ke arah atas, samping, bawah dan melintang sehingga tangan menyangga payudara. Terus kita lakuin tuh selama 30 kali selama 5 menit. Terus pengurutan payudara itu pertama kita kasih juga baby oil tangan kita. Terus telapak tangan kiri menopang payudara kiri dan jari-jari tangan kanan saling dirapatkan. Terus sisi kelingking tangan kanan memegang payudara kiri dari pangkal payudara ke arah puting, demikian pula payudara kanan. Terus lakukan tuh selama 30 kali selama 5 menit. Terus pengurutan ketiga sama ya, kita kasih juga minyak, tangan kita kasih minyak. Terus telapak tangan kiri kita menopang payudara kiri, terus jari-jari tangan kanan dikepalkan, terus kemudian tulang kepalan tangan kanan mengurut payudara dari pangkal ke arah puting susu. Terus
kita lakuin tuh selama 30 kali selama 5 menit. Terus rangsang payudara dengan menggunakan air hangat dan dingin. Jadi pertama itu kita kompres payudara dengan air hangat terlebih dahulu, kemudian air dingin. Kompresnya itu bergantian selama 5 menit. Terus membersihkan puting susu dengan minyak atau baby oil agar kotoran keluar tidak bertumpuk dan tidak terhisap oleh bayi yang ingin menyusui. Minyak ini juga dapat memasang puting susu sehingga kulitnya tidak mudah lecet. Nah, di sini ada contoh pengurutannya yang tadi saya jelaskan ya Bu. Iya. Jadi muter keluar ya. Iya. Nah, di sini ada cara pengurutan payudara yang namanya mesis. Nah, mesis ini maksudnya tuh pijat sel-sel pembuat ASI dan saluran ASI. Tekan 2-4 jari ke dinding dada. Buat gerakan melingkar pada satu titik di area payudara. Terus setelah beberapa detik pindah ke area lain dari payudara. Dapat mengikuti gerakan spiral mengelilingi payudara ke arah puting susu atau gerakan lurus dari pangkal payudara ke arah puting susu. Nah, yang kedua ini ada stroke, mengurut dari pangkal payudara sampai ke puting susu dengan jari-jari atau telapak tangan. Terus lanjutkan mengurut dari dinding dada ke arah payudara di seluruh bagian payudara. Nah, ini tuh akan membuat ibu lebih rileks dan merangsang pengaliran ASI. Nah, yang ketiga ini ada shake ini kayak goyang. Nah, dengan posisi condong ke depan, terus goyangkan payudara dengan lembut, biarkan daya tarik bunyi meningkatkan stimulasi pengaliran. Nah, ada juga nih masalah yang sering muncul dalam pemberian ASI. Pertama tuh puting susu lecet yang disebabkan oleh kesalahan teknik menyusui, monoliasis, pemakaian sabun dan sebagainya. Saat menghentikan menyusinya tuh nggak hati-hati juga. Terus payudara bengkak disebabkan ASI tidak disusukan dengan adekuat. Terus sumbatan pada ductus disebabkan adanya tekanan internal dan eksternal. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi payudara, perawatan payudara. Pertama ini ada faktor pengetahuan, terus pendidikan, sikap. Nah, sikap ini dikelompokkan menjadi tiga komponen pokok. Yang pertama ini kepercayaan atau keyakinan, terus kehidupan emosional, terus yang ketiga kecenderungan untuk bertindak ketiga komponen tersebut secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh. Dalam penentuan sikap yang utuh ini, pengetahuan, berpikir, keyakinan, dan emosi memegang peran penting. Apakah Ibu sudah mengerti? Sudah mengerti sus? Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Ada sih sus, tadi kan suster ngejelasin bahwa kalau salah satu yang bikin payudara ASI banyak tuh makanan yang bergizi ya. Kalau makanan yang bergizi itu kita kira apa aja sih? Seperti kayak kacang-kacangan, sayur, buah-buahan, susu, pokoknya dengan kayak gizi seimbang gitu. Nah, antara protein, karbohidrat, ya seimbang ya. Udah itu aja sih.